Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Maharani dari kelas 12 Akademi 2. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat sekitar dan beserta contohnya. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan pertanyaan dari guru PPKS seperti gambar di samping. Ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering disingkat dengan IPTEK, belakangan ini perkembangannya sangat pesat. Saat ini, IPTEK merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada zaman sekarang, mempelajari IPTEK merupakan hal yang wajib bagi setiap manusia. Sebab dengan kita mempelajari IPTEK, kita bisa dengan mudah menjalani kehidupan ini. Contohnya, dengan kita mempelajari IPTEK, kita bisa dengan mudah menjalani pekerjaan, tugas-tugas sekolah, apalagi di masa pandemi sekarang. Kita belajar menggunakan HP atau komputer, itu juga termasuk salah satu perkembangan ilmu teknologi. Munculnya IPTEK merupakan hal yang penting bagi para ilmuwan, sebab mereka bisa menemukan penemuan baru yang lebih modern atau mengembangkan produk itu sendiri. Jadi, apa sih pengertian dari IPTEK? IPTEK adalah suatu pengetahuan yang mengarah pada kebutuhan manusia. Kaitannya IPTEK dengan kerusakan lingkungan yaitu contohnya di daerah saya. Dulu membajak sawah di daerah saya menggunakan tenaga kerja hewan, contohnya kerbau. Tapi pada zaman sekarang mereka lebih banyak menggunakan mesin. Dan contoh kedua yaitu dulu waktu saya kecil saya sering bermain ikat tali, congkak, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak zaman sekarang mereka lebih sering menghabiskan waktunya dengan handphone. Bahkan ketika kita sedang berkumpul, mereka malah sibuk dengan handphone masing-masing. Pun kekurangan dari ilmu teknologi. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Kenapa hampa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa bertatap muka dan kurang seru. Yang kedua, penyalahgunaan. Penyalahgunaan ilmu teknologi bisa berupa penipuan. Banyak orang zaman sekarang yang menyalahgunakan kepengetahuan mereka tentang teknologi untuk hal-hal yang negatif. Penipuan bisa melalui HP. Contohnya seperti orang mendapat SMS berupa teror atau ancaman untuk mengirim uang ke rekening tersebut. Itu merupakan salah satu ancaman teknologi dan kekurangan ilmu teknologi. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme atau sikap egoisme. Banyak orang yang zaman sekarang yang menjadi egois karena mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain, sebab mereka lebih membutuhkan mesin, padahal itu salah. Manusia adalah makhluk sosial. Yang keempat, manusia jadi malas beraktivitas. Contohnya, untuk sekedar memasak saja, banyak manusia zaman sekarang yang malas. Mereka lebih mengandalkan untuk memesan di online atau GoFood. Adapun kelebihan dari ilmu teknologi, yang pertama, mempermudah komunikasi. Zaman sekarang kita bisa berkomunikasi bahkan dengan orang yang beda negeri. Dengan menggunakan handphone, kita bisa berkomunikasi dengan orang berbagai macam negeri. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan. Contohnya zaman sekarang banyak sekali orang yang bekerja menggunakan komputer atau handphone, dan itu lebih efisien dan lebih mudah. Yang ketiga, wawasan lebih luas. Dengan adanya ilmu teknologi, kita bisa lebih mengenal orang-orang yang berada jauh dari kita. Tidak hanya orang-orang di sekitar kita, kita juga dapat mengenal orang-orang dari luar kota maupun luar negeri. Yang keempat, mempermudah hidup. Dengan adanya ilmu teknologi, hidup kita jadi lebih mudah. Contohnya seperti saat kita sedang sakit, kita bisa memesan makanan melalui online, tidak perlu repot-repot memasak. Atau saat kita sedang terburu-buru, ingin ke suatu tempat dan tidak ada kendaraan, kita bisa memesan ojek online. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.